Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba ya Allah untuk mendoakan orang tuaku, mendoakan saudara-saudaraku, menyelesaikan masalah-masalahku. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, teman-teman, ini kita masih diberikan waktu. Berapa lama kita menyelesaikan hutang-hutang kita sebelum dimintai pertanggungjawaban di sana? Seberapa lama kita menghapus dosa-dosa kita sebelum dipertanggungjawabkan kelak di sana? Maka jangan ada waktu yang kita sia-siakan. Dari kita bangun tidur, udah berbuat sesuatu yang positif. Jadi tidak ada kata ngeluh lagi, tidak ada kata-kata itu menyalahkan keadaan lagi, menyalahkan Allah lagi, mengeluh dengan ujian, ujian terima saja, udah terjadi. Terima saja sudah terjadi ujian itu. Tinggal kita menghadapi masalah yang ada kita selesaikan, minta pertolongan kepada Allah untuk jalan keluarnya, tawakal, ya. Capekkah? Kenapa capek? Siapa yang bilang capek coba? Capek lelah. Lebih capek mana dengan azab Allah di sana nanti? Kalau kita itu tidak menyadari kesalahan kita. Teman-teman, kalau kita capek, istirahat dulu yuk. Istirahat dulu. Ketika teman-teman istirahat, ya, coba teman-teman renungkan deh. Ketika teman-teman capek, kemudian teman-teman gak melangkahkan kehidupan teman-teman kembali, siapa yang peduli? Gak ada yang peduli. Ya, maka ketika teman-teman capek, diam dulu, kemudian temui Allah, ya Allah saya lelah ya Allah. Hanya Engkau yang memberikan kekuatan kepada aku kembali. Jangan jadikan lelah hamba ini sebagai penggugur keimananku ya Allah. Saya akan hadapi kehidupan ini untuk-Mu ya Allah. Emangnya saya juga pernah merasakan itu? Ya, nggak selesai-selesai masalah, ada aja terus. Setiap bangun tidur teman-teman selalu ada cacian, selalu ada makian. Ya, masalah nggak selesai-selesai, tapi tetap harus terus ikhtiar, harus terus lakukan, terus berjalan. Karena nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli dengan kehidupan kita. Kecuali diri ini dan Allah saja. Kata Allah gini, ayo sini. Doa kepadaku. Minta kepadaku. Aku kabulkan. Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Kata Allah, jangan takut ya. La takhaf. Jangan takut. La tahzan. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Masya Allah. Bilang kayak gini, ya Allah, aku lelah. Aku lelah ya Allah. Aku sakit hati. Gak apa-apa, ngomong aja. Tapi, saya sabar, saya terima ya Allah. Saya terima ini semua untuk-Mu. Ya. Jangan teman-teman itu putus asa. Jangan lelah, capek, udah gitu diem aja. Jangan ya. Yuk, Mbak Yusar, yang sabar ya, yang kuat. Saya yakin kok, kalau Mbak Yusar ini sabar, menerima itu semua, insya Allah Allah akan kasih sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Kehidupan Mbak Yusar, yang sabar ya. Yuk, doa dari ribuan sahabat-sahabat yang ada di sini, Masya Allah. Itu akan memberikan kekuatan. Mbak Feni sakit, segera disembuhkan ya. Nih dengerin ya. Jangan sia-siakan waktu luang kita. Mbak Yusar, teman-teman semua yang ada di sini yang capek-capek, yang lelah-lelah. Ketika kita berhenti, ya sudah, hanya sampai di situ. Tapi ternyata kita masih hidup. Kita masih hidup. Dan itu butuh waktu untuk apa? Ya, untuk kita terus melangkah ke depan. Kita butuh makan, kita butuh uang, kita butuh untuk hidup, kita butuh bekal untuk akhirat.
maka berhenti sejenak, kemudian pasrah kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Tawakal saja kepada Allah. Ingat ya, banyak orang-orang yang rugi, ya, bukan karena miskin, tapi karena menyia-nyiakan sehat. Ini banyak orang-orang yang kaya, maaf sekali, banyak orang-orang yang kaya, tapi dia, dengan kekayaan dia mungkin, maaf sekali lagi, dia tidak bisa menjaga kesehatan dia. Maka dia sakit dan tidak bisa menikmati kekayaan hartanya. Banyak. Ya. Maka artinya, ketika kita saat ini masih diberikan nikmat sama Allah untuk makan, untuk bisa berkumpul dengan keluarga, kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan, maka lakukanlah. Ya. Kenapa banyak orang-orang menyanyiakan waktu sehat? Kenapa? Karena merasa masih kuat dan masih muda. Masih kuat dan masih muda. Saya juga merasa, teman-teman, ketika saya itu keliling Indonesia, disuruh menjadi pembicara, saya merasa saya kuat, digeder, setiap minggu selalu ada di luar kota, ke seluruh Indonesia. Ya, 1 tahun, nggak pernah berhenti, bahkan hamil pun saya itu, mual-mualnya itu ada di pesawat. Saya merasa kuat. Kerasanya mungkin saat ini, teman-teman. Jadi pada waktu itu saya tidak bisa menggunakan waktu saya untuk bisa menjaga badan. Maka saat ini saya menyadari, oh ternyata ya, saya sudah bukan saatnya lagi seperti itu. Waktu berjalan, usia sudah semakin tua, usia sudah semakin berkurang. Jatah hidup saya akan semakin sempit. Tidak waktunya lagi saya untuk keluar gitu seperti dulu lagi. Tidak melihat keadaan. Ketika kemarin sakit itu adalah tamparan keras bagi saya. Saya benar-benar yang namanya, Masya Allah begini ya Allah, ternyata segimana kekuatan saya mempertahankan muhasabah. Sampai saya di hutan, sampai saya di desa, saya pertahankan. Saya nyari sinyal jam 5 pagi saya harus muhasabah. Di bandara pun jam 5 pagi saya muhasabah. Saya nggak mau ketinggalan muhasabah, ya Allah, nggak mau saya. Ternyata Allah berkata lain. Mungkin kata Allah, ayo Nafisa istirahat dulu ya. Ya. Karena setiap pagi kita itu kan membaca Asmaul Husna. Yang harus saya lakukan, saya harus keluar suara. Ternyata suara ini yang diambil sama Allah. Nggak ada kekuatan saya untuk ngomong. Nangis saya, teman-teman. Gitu. Ya. Merasa masih kuat. Ya, oke, saya masih kuat. Oke, ya Allah, saya mau. Tapi Allah lebih sayang. Sekarang teman-teman pokoknya jaga kondisi. Jangan sakiti badan. Ya, jangan sakiti badan. Selama teman-teman saat ini masih bisa merasakan nikmat makan, makanlah. Walaupun banyak pikiran, walaupun banyak kegiatan, makan. Olahraga, apa yang teman-teman sukai, ayo lakukanlah. Kumpul dengan keluarga, kumpul dengan anak-anak. Lakukan sebelum itu nanti dihilangkan. Dihilangkan sama Allah. Ya, disempitkan waktunya sama Allah. Masih bisa bangun malam, sepertiga malam, bangunlah. Bangun. Masih bisa sholat sambil berdiri, sholatlah. Jangan ada waktu yang sia-sia. Ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian, ya. Kenapa banyak orang-orang menyanyiakan waktu sehat? Banyak orang-orang yang mengejar dunia. Tapi niscaya insya Allah kita tidak ya, teman-teman ya. Terlalu banyak orang-orang yang mengejar dunia saat ini. Bahkan begini, tidak imbang antara akhirat dan dunia. Dia akan lebih capek untuk dunia. Kalau kita sudah merasa bahwa apa yang kita lakukan lillah untuk Allah, untuk akhirat, kita akan lebih tenang. Tapi beda. Saya dulu merasakan capek ketika saya bangkrut. Saya bangkrut, memiliki hutang miliaran rupiah. Saya capek, tapi capeknya nggak karu-karuan. Capeknya dunia. Dan itu tidak ada kenikmatan sama sekali, teman-teman. Nggak ada kenikmatan sama sekali. Yang ada lelah, capek. Hidup kayaknya nggak ada manfaatnya. Betul ya? Benar ya?
Kalau kita dunia dikejar, dagang pagi, dari pagi mikirin dagangan, mikirin beras datang. Ketika beras datang bagaimana mikir untuk keluar. Ya, benar. Ternyata apa? Sampai memikirkan sholat tepat waktu aja enggak sama sekali. Memikirkan umroh aja enggak memikirkan sama sekali. Padahal uang ada pada waktu itu. Tapi lelahnya luar biasa, teman-teman. Capeknya luar biasa. Itulah kalau dunia. Tapi kalau kita, yang kita lakukan bangun malam kurang tidur, tapi kurang tidurnya untuk ibadah. Kurang tidurnya kita untuk sholat tahajud mungkin, teman-teman. Masya Allah luar biasa. Itu beda nikmatnya. Ketenangan kita itu beda. Benar nggak sih? Benar ya? Lebih capek apa? Berdoa dengan khusyuk atau mengeluh? Mengeluh itu rasanya lelah di hati. Tapi berdoa, walaupun kita banyak ngomong sama Allah, tapi rasanya beda. Maka orang-orang yang dia itu mengabaikan sehat dia, itu banyak orang-orang yang terus mengejar dunia. Tidak imbang antara akhiratnya. Semoga kita memikirkan akhirat dulu. Insya Allah dunia akan mengejar kita ya. Tetap semangat. Sahabatku, yuk follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya ya. Kemudian, orang-orang yang menyia-nyiakan kesehatan. Dia orang-orang yang suka menunda taubat. Orang-orang yang suka menunda-nunda taubat. Dia karena dia itu selalu memikirkan dunia. Jadi kalau diingatkan sesuatu kebaikan-kebaikan, akan mental. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian orang-orang yang nunda ibadah. Semakin kita nunda ibadah, semakin capek. Semakin kita meninggalkan ibadah, semakin capek. Benar nggak? Coba teman-teman rasakan. Teman-teman sibuk dengan dunia, capek. Semakin menunda, semakin teman-teman meninggalkan Allah, semakin meninggalkan ibadah, semakin tidak sabar, semakin capek. Tapi semakin kita pasrah, semakin kita tawakal, kita lebih tenang menghadapi kehidupan kita. Benar ya? Iya kan? Maka syukuri kita ketika kita sama Allah diberikan waktu, tapi kita digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Coba dulu, ketika teman-teman mungkin masih belum bisa menerima keadaan, masih selalu mengeluh, mungkin ketika ditekan-tekan atau ditagih-tagih, memiliki kekuatan sendiri, dengan caranya sendiri, meminjam lagi aplikasi ini, mencairkan otok, mbak. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya mbak. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Ya benar nggak? Capek nggak? Lelah nggak? Coba teman-teman. Dengan kita pasrah kepada Allah. Ya Allah, saya terima keadaan ini ya Allah. Saya ditagih-tagih, saya dicaci maki, saya sabar. Saya menerima keadaan. Dengan teman-teman menyelesaikan masalah sendiri. Berbuat dosa lagi. Mencairkan aplikasi, mencari koperasi, mencari pinjaman lain. Capek nggak? Lebih lelah mencari pinjaman riba lagi, atau lebih lelah teman-teman, lebih tenang, lebih lelah teman-teman itu pasrah kepada Allah. Coba. Lebih tenang kita pasrah, walaupun kita dicaci maki. Benar nggak? Itulah Allah, Masya Allah. Ya. Jadi kalau dunia dikejar terus, lelah. Beneran. Saya mah dulu lebih baik saya pasrah, ya sudah, ya Allah saya belum ada, mau gimana lagi. Saya katakan kepada penagih-penagih itu, saya katakan, saya belum ada, ya mau gimana. Saya akan ikhtiar. Itu lebih tenang daripada kita nyari-nyari aplikasi pinjaman, memikirkan jam-jam berapa saya harus bayar. Jam segini saya harus bayar. Benar. Benar ya? Lebih tenang kita pasrah. Maka orang-orang yang sudah bertaubat, ya, yang sudah bertaubat, yang tidak mengabaikan ibadah, yang tidak menunda untuk hidup terus sehat, berusaha sehat gimana pun caranya, teman-teman ya, gimana pun caranya. Tapi sekali lagi, kita hanya ikhtiar saja untuk menjaga badan kita. Tapi Allah yang akan mengirimkan semua penyakit itu.
Yang penting ketika kita sehat, jangan disakiti sendiri, itu saja. Karena banyak orang-orang yang sehat tapi dibikin sendiri penyakitnya. Ya, nggak enak makan, nggak enak tidur, tidurnya malam, lihat YouTube, lihat apa, video-video sampai malam. Itu kan kita yang salah, kita yang belum bisa menjaga. Tapi kalau Allah, ya Allah yang mengirimkan, yang sudah. Nggak bisa kita menolak. Oke, orang-orang yang menyia-nyiakan sehat. Orang-orang yang menyia-nyiakan sehat dia, ketika sehat dia disia-siakan, maka ibadah jadi berat. Dia merasa bahwa apa? Saya sehat, aman. Dia sibuk dengan dunia, maka ibadah jadi berat. Kayaknya sibuk dengan dunia aja. Lagi dagang, lagi sholat sebentar, takut nanti ada orang yang beli nggak kedengeran. Takut nanti ada yang beli. Takut nanti nggak ada yang nungguin. Benar nggak? Ini orang-orang yang diberikan sehat, tetapi dia itu menyanyiakan sehat itu. Dia itu akan terasa berat untuk ibadah. Merasa bahwa dia aman kok, saya sehat. Tenang kok, saya riba. Tenang kok, saya harta juga banyak. Tenang aja. Oke. Kemudian, ini orang-orang yang menyanyiakan sehat, maka jangan sesali ketika Allah datangkan sakit. Maka jangan sia-siakan ketika Allah berikan sehat, segera lakukan sesuatu yang baik, karena ketika kita sudah sakit, kita akan menyesal. Senyesal-nyesalnya, teman-teman. Nyesal. Sholat gak bisa berdiri, ya kan? Kemudian ketika kita sakit juga biaya mahal, ya, untuk berobat kita mahal. Kemudian waktu habis untuk rumah sakit, bertemu dengan anak-anak juga terbatas, ya, benar. Kesempatan berbuat baik kurang. Yang tadinya mungkin kita bisa ke majelis taklim, yang tadinya kita mungkin mau bisa ngisi muhasabah. Kemarin saya kerasa sekali, teman-teman. Yang biasa ngisi muhasabah bareng-bareng ternyata nggak bisa. Ya Allah, apa kekuatan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, ketika Engkau sudah ambil kekuatan saya. Masya Allah. Maka jangan sia-siakan. Ya, biasanya orang-orang yang sehat malah apa? Malah sholat. Tapi ketika sakit malah rajin sholat. Coba jawab. Ada yang kayak gitu? Banyak orang-orang yang maaf sekali. Ketika sehat malah mengabaikan. Malas bunda saya mah sholat malam. Tapi ada orang yang tidak bisa bangun, malah malamnya malah sholat. Sholat tahajud. Benar ya? Kerasa. Ketika sehat, sholatnya ditunda. Ketika sakit, malah tepat waktu sholatnya. Mau ngapain lagi? Ada orang sakit. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, kegiatan di dunia juga ngapa-ngapain. Benar nggak? Betul ya? Mbak Dwi, sehat ya? Betul. Badan sehat, dia tidak dihargai. Kenapa? Ini badannya sehat malah diajak ngapain? Begadang. Diforsir tenaganya. Ya. Tapi kalau sakit, enggak. Mau ngapain lagi? Yang ada lelah, capek, tidur. Tidur. Ya. Maka bagaimana agar kita bisa mengisi waktu sehat kita? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niscaya Allah mudahkan untuk kita semua, sahabatku. Ya, jaga sholatmu. Ya, perbanyak amal. Doakan sahabat. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah tunjukkan. Ada orang yang butuh bantuan kita di jalan. Ada orang yang apapun lah yang perlu kita bantu sesuai kemampuan kita. Ya, apapun kita lakukan untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Hargai diri dengan makan, tepat waktu, olahraga, perbanyak syukur, bukan mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Ya, sehat itu bukan tanda Allah paling sayang. Tapi ujian apakah kita bersyukur atau kita lalai. Ya. Jadi ketika kita sehat, jangan cuma bilang kayak gitu, ya Allah terima kasih Engkau memberikan hamba sehat. Jangan cuma kayak gitu. Itu adalah salah satu apa? Allah itu sedang menguji kita. Menguji keimanan kita. Ya. Apakah kita lalai, apakah kita bersyukur, apakah kita lebih banyak, apakah kita lebih meningkatkan keimanan kita ketika kita diberikan sehat.
Jadi bukan Allah itu memberikan saya sehat karena Allah sayang kepada saya, kita paling disayang sama Allah. Bukan. Bukan, teman-teman. Emangnya orang sakit nggak disayang sama Allah? Disayang. Karena Allah itu justru sedang menguji keimanan kita, diuji ketika kita sakit, ketika kita sehat, diuji keimanan kita. Seperti apa keimanan kita? Ya, sahabatku, yang saat ini diberikan ujian sama Allah, masalah-masalah yang belum terselesaikan, ujian-ujian yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita, ya, yang belum terselesaikan. Bersyukurlah jika saat ini teman-teman masih diberikan kesehatan. Karena artinya Allah masih memberikan kekuatan teman-teman untuk berpikir, untuk melakukan hal-hal positif, untuk menyelesaikan masalah demi satu persatu. Ya, hakul yakin, demi Allah, masalah teman-teman, masalah kita semuanya akan Allah selesaikan satu persatu. Kuncinya adalah tawakal, ikhtiar, berdoa, dan pasrah kepada Allah. Itu saja. Dan lakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu kita. Ya, teman-teman ya. Masya Allah. Teman-teman, saya mohon maaf. Saya tidak bisa lama-lama, teman-teman, untuk live. Ini, saya sudah ketemu dengan teman-teman ini. Udah membuat saya bahagia luar biasa. Saya diberikan kekuatan kembali untuk bisa ngomong walaupun sedikit ngap-ngapan. Nggak apa-apa ya. Teman-teman sekarang udah bisa melihat saya. Tok. Kak Gibran diam. Tolong. Jangan aneh-aneh ya Kak Gibran ya. Duduk di belakang. Teman-teman, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Dipersiapkan ya. Dipersiapkan. Yang sudah biasa sholat malam, insya Allah tidak akan ada berat ya. Insya Allah tidak ada keberatan teman-teman untuk selalu istiqomah menjalankan sholat malamnya. Insya Allah dipersiapkan dari mulai saat ini.